Jadi yang punya kelas silakan pihak kelas sendiri tidak apa-apa. Yang tidak punya kelas bisa pinjam atau ke teman sebayanya, teman sejawatnya mungkin punya kenalan tidak apa-apa. Atau yang Bu. rumah juga boleh. Enggak, saya nggak mewajibkan harus ini enggak. Mungkin jenengan bisa ambil juga dari ketiga RPP itu kalau berkaitan nyambungnya. Yang penting KD-nya satu KD ya, satu KD nyambung berapa pertemuan itu. Misalnya 6 kali pertemuan atau 10 pertemuan tidak apa-apa. Satu KD itu yang KD KD-nya apa itu aja. Kalau 2 KD tidak kabutan nanti. Kalau peraturan memang harus 12 pertemuan ya untuk PTK itu, tapi di sini ya kan terbatas. Ibu mau bertanya, mohon maaf. Enggak. Silakan. Kita untuk permasalahannya kan dari SD sendiri ibaratnya. Nah, nanti kan berlanjut sampai PPL. Sedangkan PPL pastinya berbeda. Lalu itu bagaimana, Bu? Mulai dari saya dianalisis dulu kira-kira yang nyambungnya tuh yang mana gitu. Diantisipasi dari sekarang. Kalau bisa. Kalau enggak nanti ada perubahan enggak apa-apa toh. Yang penting kan ada permasalahannya. Nanti kan bisa gampang toh diganti lagi enggak apa-apa, ada perubahan. Yang penting udah tahu konsep bab 1 seperti ini gitu aja enggak apa-apa. Dan yang penting di materi sekarang untuk PTK itu terisi. Nanti kalau ada di mana, misalnya ada di PPN membuat lagi, kan gampang. Tinggal ganti intinya toh. Nah, ganti intinya atau permasalahan sudah ada, ini sudah ada. Kata-kata sudah ada ya, sudah ada. Enggak, no problem kalau itu menurut saya. Kan banyak mahasiswa yang ternyata ganti judul lagi, ganti ini enggak apa-apa banyak toh. Kamu sudah ujian sidang harus diperbaiki judulnya kan juga ada. Tidak masalah. Ya, masalah Mbak Intan ya. Yang penting ini dengan LK itu aja dilengkapi aja lah. Jangan dibeli pising-pising. Berkurang nanti di BPL ganti materi rapopo, gampang kompen. Sekarang jalan. Oke, siap Bu. Syukur nyambung nggak nyambung ya ganti yang nyambung lagi. Ibu, terima kasih. Jadi pikir abot-abot ya. Iya Bu. Saya ngari dokter. Itu pengalaman. Ada lagi monggo yang kan. Ada lagi enggak? Ibu, mau tanya. Tadi kan nanti pilih mapelnya atau langsung tema berapa ngoten? Kalau tema kan biasanya 2 mapel, 3 mapel. Kalau kelas rendah nanti ya ya di kelas kalau PTK itu kan ada judul ya, judul per mata pelajaran tuh ya. Ya atau per mata pelajaran. Jadi nanti kalau pas pembelajaran siklus tuh ya Mas, pas siklus misalnya yang ditekankan di bahasa Indonesia ya nanti di dalam pembelajarannya di kelas itu nanti walaupun ada 3 hal yang terkait ya, tapi difokuskan yang proporsinya tuh yang paling banyak di bahasanya saja. Karena kan yang dikata tentang bahasa, tentang jadi ya tetap diulang tetap ada dalam RPP itu, tapi di proporsinya diperbanyak di bahasanya itu diperbanyak proporsinya. Nah, yang akan diolah nanti di bab 4-nya juga di yang nilai-nilai bahasa saja diambil. Itu. Kalau semuanya kan judulnya bingung judulnya. Ya kan tentang misalnya keterampilan berbahasa atau keterampilan menulis deskripsi keterampilan berbicara tentang apa di kelas apa kan masih keterampilan berbahasa ya apa gitu. Keterampilan menulis puisi apa saja itu kan bisa. Matematika misalnya keterampilan perkalian, misalnya penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama. Keterampilan apa itu kan juga bisa di. Lalu kalau tematik nanti juga ya bisa, misalnya tema apa yang harus ditingkatkan itu juga bisa saja. Tergantung judul jenengan apa yang akan diolah atau diangkat nanti apa judulnya terserah.
atau nanti juga menjalankan observasi kelasku kira-kira sing kandang mudengnya apa ya gitu kan bisa juga diangkat. Yang tahu kan gurunya bukan yang lain. Yang tahu gurunya, yang mudeng-mudengnya apa tuh? Po bahasa, po IPS, po PKN, po matematika. Yang tahu kan gurunya. Diangkat. Saya rasa diangkat ya diangkat-angkat dhewe itu dia nenek ke gampang kok. Oke. Gawe santai wae lah. Wong kok ora diuji, ndak diuji secara terbuka sidang ya cuma dinilai. Nanti dikasih masukan oleh seminar. Nggih. Nggih, matur suwun Ibu. Nggih, sama-sama. Ada lagi, wis dienggo santai wae. Kira-kira yang ada di muka kita tuh apa nyantai gawe ngono wae lah. Tak bingung. Ibu Iya, Bu. memang terbaik Ibu. Mantap jiwa. Mantap. Lah kalau ada jadi itu kan juga tahu anak-anakku sekarang itu apa kan ngerti toh Mbak. Aku udah ngajar 2 tahun ya. Kira-kira muridku sekarang tahu mungkin nggak masalah apa itu. Angkat aja. Kelas Sebenarnya itu kalau realnya kelas karena ini kan daring toh Bu, terus hampir 1 tahun hampir 1 tahun tidak pernah masuk itu kendalanya itu belum ada siswa yang belum bisa baca di kelas 2 itu. Mungkin dengan kartu huruf pun bisa Mbak. Dengan menggunakan kartu huruf yang dikilap oleh WA nanti banyak pakai video, pakai. Yuk kamu baca ini dengan video, no, bisa juga dengan itu bisa pun di rumah bisa. Pon budal Mbak. Yeah. Jadi bisa nih misalnya meningkatkan keterampilan membaca dengan menggunakan kartu huruf lewat daring atau apa itu kan juga bisa diangkat. Misalnya menjumlahkan yang 1 angka dengan 2 angka rumiso ya diangkat enggak apa. Dengan kartu angka dengan jadi yang dihadapi aja yang boleh nanti diangkat boleh. Ya Ibu. Yang di sini aja apa diangkat. Kalau kok di PPL ganti haluan ganti menera pokok. Ini baik lagi. Enggak ada lagi? Gampang rasa susah. Ampun Bu, cukup Bu. 1 bulan 2 bulan lagi rampung. Kan PPL sasi 1 bulan. Rencana PPL kapan toh yang Prajab ini? Belum ada ya? Belum ada Bu dari panitia. Ini terkendala itu ya ujian semesteran. Libur nanti Tanggal ada libur 7, juga. Tinggal 2 minggu lagi. Masuk liburan mau nggak di anak diajar? Ya nggak bisa. Mas Farid nggak bisa ajarin liburan. Anaknya ya nggak mau juga itu. Dari mana enggak mau muridnya juga enggak mau pas liburan di PPL. Mulai tanggal 7 itu nanti off karena tanggal 7-nya sudah PAS, kemudian nanti ada apa? Kalau biasanya masuk itu ada kegiatan gurunya juga nyusun rapot, setelah itu kan nanti 2 minggu libur nanti, baru Januari masuk. Kalau memang masuk biasanya nanti PPL Januari ya. Iya. Januari lah enggak apa-apa. Nggih. Enggak, ada lagi tanyakan sebelum menjenengan menyusun permasalahan yang ada di LK itu. Sudah kebayang judulnya atau judulnya kira-kira gini. Tapi kadang-kadang juga bingung ya kalau belum ketemu judulnya. Yang penting itu ketemu permasalahannya dulu kok Mbak Mas. Kalau punya tadi Mbak Intan, anak kurang somoco, wes diangkat, tidak apa-apa. Tujuan pembelajaran di arah terus berdasarkan wawancara pada tanggal 21 November 2020 dengan guru kelas 2 SDN Rau Kecamatan Datoharjo Kabupaten Magetan, diketahui bahwa proses pembelajaran pada masa pandemi ini hanya lewat WhatsApp,
lewat WhatsApp group yang prosedurnya guru memberikan tugas peserta didik lebih banyak mengacu kepada LKPD dan buku paket. Misalnya guru hanya memberikan tugas hari ini, tugas kalian mengerjakan buku LKPD halaman 3 sampai 7 tanpa disertakan peserta didik kesulitan dalam mengerjakan tugas mereka. Masalah selanjutnya, keterbatasan media pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan guru. Hanya menugaskan peserta didik menjawab soal yang ada di buku, sehingga pelajaran bahasa Indonesia pada tanggal 20 November 2020 bahwa proses belajar mengajar tidak berlangsung kondusif. Peserta didik nampak bosan dengan tugas yang diberikan guru dan memilih untuk orang tua bekerja sehingga peserta didik tersebut ketinggalan materi dan tugas. Berikut adalah data nilai tugas yang diperoleh peserta didik kelas 2 SDN Merau, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Di sini ada kualifikasinya sangat kurang. Kriteria penilaiannya bisa dilihat sendiri. Frekuensinya untuk siswa yang mendapat nilai sangat baik ada 3 siswa dengan persentasenya 17,6%. Baik ada 4 siswa 23,5%, ada 5 siswa ada 29,5%, kurang ada 3 siswa 17,6%, sangat kurang ada 2 siswa yaitu 11,8%. Jadi keseluruhan frekuensi kelas 2 ada 17 siswa, 17 peserta didik. Di atas menunjukkan bahwa 5 peserta didik atau 29,5% dari 17 peserta didik keterampilan ungkapan permintaan maaf belum baik. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran yang telah dilakukan masih belum menjadi dan peserta didik yang memiliki keterampilan ungkapan permintaan maaf dengan baik. Maka dari itu perlu diupayakan suatu pemecahan masalah untuk meningkat keterampilan ungkapan permintaan maaf. Kemampuan dan keterampilan penggunaan media video interaktif berbasis materi dan soal untuk meningkatkan keterampilan berbicara ungkapan permintaan maaf bagi peserta didik. Bagi peserta didik mendapatkan pembelajaran yang tepat sehingga keterampilan berbicara ungkapan permintaan maaf dapat meningkat. Untuk sekolah mendukung dan memberi kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga prestasi belajar peserta didik juga meningkat. Untuk penelitian tindakan kelas dapat dijadikan pertimbangan bahan penelitian dengan bahasa lain. Sampun Ibu, matur suwun. Ya. Cuma dari teman-teman dulu. Enggak, dari teman-teman dulu. Ya, ada yang memberikan tanggapan punya Mbak Intan. Halo. Ada tidak? Enggak, Mas Farid, selamat datang. Sudah menanggapi ya Mbak Intan? Selamat siang Ibu. Yeah. Enggak menanggapi? Oh ya, sedikit saja Ibu. Pada dasarnya sudah bagus dari latar belakang juga sudah lengkap seperti yang ke Ibu kemarin itu. Kemudian real, jadi memang penelitiannya realistis. Cuma itu saja Ibu, monggo dipun sempurnakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Sakti ya, Mbak Sakti Mbak Intan. Ya, tadi analisisnya itu banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4 itu didapat dari mana? Hasil apa? Dari hasil apa? Identifikasi.
Didapat dari mana itu? Hasil apa itu ya? Hasil dari pengamatan atau hasil dari wawancara atau hasil dari apa? Kan kita tahu untuk sebetulnya utama itu harus dengan dua cara, beberapa cara ya, mungkin dari hasil pengamatan, dari tes, wawancara itu dari mana itu? Ini dari berdasarkan wawancara pada tanggal 21 November dengan guru kelas 2. Yang ini berdasarkan wawancara. Terus yang kedua berdasarkan observasi. Observasi pembelajaran selama ini yang dilaksanakan di masih daring. Yang diamati tidak hanya gurunya tapi peserta didiknya itu ya. Peserta didik. Kebetulan di sini ada yang kelas 2 tetangga saya. Jadi saya kemarin Sabtu itu langsung tanya-tanya, terus langsung saya kalau guru kelas 2-nya saya WA Ibu. Maafun. Jadi tidak ngarang ya, tadi ada data tuh bisa nanti dilengkapi ya. Kenapa Ibu? Tindakannya sudah. Pratindakan itu yang ini saya cuma tanya lewat WA kemarin tuh hari Sabtu itu, terus yang untuk observasinya saya tanya-tanya anaknya itu waktu hari Minggu. Terus saya mintanya datanya ini, data nilai ini dari guru kelas 2-nya Ibu. Dari nilai tugas, tapi saya kurang tahu itu kayaknya kemarin tugas ulangan harian kayaknya Ibu. Jadi nanti bisa kalau dijadikan skripsi, jadikan PPK ya. Ya, tolong untuk tugas yang berkaitan dengan ini yang ini. Oke, Bu. Nanti dirusak kok. Judulnya apa tuh? Baca apa? Judulnya penggunaan media video interaktif berbasis materi dan soal untuk meningkatkan keterampilan berbicara, ungkapan permintaan maaf. Bicara berarti kan harus dilatih berbicara. Jadi lewat bisa lewat video, lewat rekaman ya nanti ya. Ya nanti saya rencananya buat video interaktif, kan materinya ada ungkapan permintaan maaf, nanti ada tugas yang salah satunya itu anak diberi kondisi misalnya telat datang ke sekolah gitu, ungkapan permintaan maafnya seperti apa, seperti itu. Oh iya. Itu aku sedang merencanakan. Setelah mengerjakan tugas pertama bagaimana itu ya. Terus ini dari rumusan masalah ya. Rumusan masalah. Pakai apa kan Pak? Apakah media interaktif dapat meningkatkan rumusan masalah? Baru bagaimana kan? Nanti kan tujuannya untuk mengetahui. Mengetahui. Oh ini yang pertama rumusan saya bagaimanakah karakteristik media video interaktif. Jadi nanti menjelaskan dulu video interaktif itu yang seperti apa yang cocok untuk peserta didik kelas 2 itu. Nanti baru yang keduanya efektivitasnya. Bagaimana hasilnya kalau diterapkan di kelas 2. Seperti itu. Tujuannya untuk meningkatkan karena tujuan kalau rumusan harus ikhwan ya ini untuk menangani ya disingkat ya kalau nggak sinkron nanti harus diubah salah satu. Pokoknya yang tujuan dan rumusan itu sinkron ya. Untuk misalnya untuk mendeskripsikan ya deskripsikan untuk misalnya karakter ya nanti untuknya untuk mencari karakternya apa gitu. Oh yang sebenarnya sinkron ya. Oke, Ibu. Itu aja cukup ya. Selanjutnya satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menyampaikan tentang proposal saya bab 1 yaitu gimana
proposal saya ketika saya berjudul peningkatan keterampilan membaca puisi melalui media PowerPoint interaktif dalam pembelajaran daring pada siswa kelas 2 semester 2 SD Negeri 1 Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, tahun pelajaran 2020-2021. Ini saya mulai dari puisi terlebih dahulu. Nah, puisi adalah sebuah karya sastra yang merupakan sebuah karya seorang penyair di dalamnya berisikan kata-kata indah atau puitis berupa pesan dan pesan terhadap objek yang dibawakan akan menyentuh gerak hati seseorang yang mendengar. Membaca merupakan sebuah pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar, khususnya apresiasi puisi yang selama ini dilaksanakan cenderung menjadi hafalan teori atau difokuskan pada aspek kognitif saja, sehingga pembelajaran sastra yang diajarkan di sekolah-sekolah menjadi verbalistik. Hal ini terjadi karena minimnya kesempatan siswa untuk mendalami suatu karya sastra. Pemahaman atau apresiasi puisi pada siswa belum sampai pada tahap pengamalan dan penikmatan karya sastra, dan tidak terjadi interaksi apresiatif di antara siswa dengan karya sastra. Siswa cenderung hanya mengerti sebatas dan sekedarnya saja, tetapi tidak diberikan waktu dan kesempatan untuk menjadi pelaku dari sebuah pengapresiasian puisi ataupun pengamalan dalam sebuah karya sastra puisi. Nah, ini sudah masuk ke permasalahannya. Masa ini, pembelajaran yang sedang berjalan menghambat adanya keterampilan membaca puisi peserta didik. Pasalnya, pembelajaran yang sedang berlangsung terkendala oleh adanya virus yang sedang menjadi sampel dari permasalahan yang ada. Virus COVID-19 adalah sebuah virus yang membuat virus tersebut menghambat semua aktivitas yang ada di sekitar. Ini juga berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah. Dampak pada pendidikan sangatlah besar. Hal ini terlihat dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa dan guru disuguhkan hal yang baru, yaitu belajar di rumah terbimbing dengan gurunya yang biasa disebut dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring identik dengan pengintegrasian teknologi berupa aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dan juga melibatkan jaringan internet. Guru dan siswa diwajibkan melakukan pembelajaran secara daring, yaitu siswa mendapatkan materi dari rumah, sedangkan guru menyampaikan materi dengan menggunakan media aplikasi berbasis teknologi yang ada di rumah. Dalam kondisi yang seperti ini, tujuan pembelajaran tetaplah harus tercapai secara maksimal. Pada revolusi industri 4.0, ini banyak sekali aplikasi dan teknologi yang bermunculan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Sayangnya, tidak sedikit pula sekolah-sekolah yang tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran karena terkendala. Membaca puisi adalah salah satu tujuan pembelajaran yang harus tercapai meskipun keadaan tidak mendukung. Tetapi pada praktiknya ternyata banyak sekali kendala yang terdapat pada lapangan yang berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran secara daring. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam tercapainya tujuan pembelajaran membaca puisi yaitu seperti sarana prasarana kurang memadai serta pengetahuan guru yang hanya mengetahui beberapa aplikasi sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran secara utuh dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang guru masa kini haruslah menyesuaikan diri terhadap apa yang terjadi sebagai bentuk empati dan juga pemenuhan tanggung jawab sebagai seorang guru. Dalam kondisi seperti ini, guru diharuskan untuk menjadi pribadi yang sadar atau melek teknologi. Teknologi tersebut bertujuan untuk membantu dalam proses belajar mengajar di rumah, sehingga tujuan pembelajaran yang ada akan tercapai secara maksimal. Salah satu bentuk menjadi pribadi yang melek teknologi adalah dengan memanfaatkan fitur-fitur yang telah ada dan aplikasi baru yang banyak bermunculan seperti PowerPoint interaktif, Google Form, Kahoot, video YouTube, dan lain sebagainya. Guru perlu melakukan inovasi pada media yang digunakan. Ini bertujuan untuk selama daring dan untuk mengatasi permasalahan yang ada selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 1 Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada tanggal 21 November 2020, ditemukan beberapa kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu membaca puisi, yang memberikan dampak pengetahuan yang didapatkan oleh siswa tidak maksimal dan secara otomatis dalam mengembangkan keterampilan membaca puisi juga terbatas, karena dalam penyerapan materi kurang maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan data dari jumlah siswa kelas 2 sebanyak 32 siswa. Hanya 5 siswa dengan persentase 38,46% yang memenuhi standar kriteria kebutuhan minimal dalam keterampilan membaca puisi yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu 70. Dan 8 siswa dengan persentase 61,53% mendapatkan nilai di bawah 70.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian nilai KKN secara klasikal belum mencapai 85%. Hal ini saya mengutip dari Trianto, di mana di sana ada indikator keberhasilan secara klasikal yaitu lebih dari sama dengan 20. Untuk itu perlu adanya pembaharuan penggunaan media pembelajaran. Salah satu alternatif yang termasuk di kawasan peneliti adalah menggunakan media PowerPoint interaktif. Adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian bidang kelas dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah penggunaan media PowerPoint interaktif dapat meningkatkan keterampilan membaca puisi dalam pembelajaran daring pada siswa kelas 2 semester 2 SMP 1 Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, tahun pelajaran 2020-2021? Berikut adalah tujuannya. Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media PowerPoint interaktif dapat meningkatkan keterampilan membaca puisi dalam pembelajaran daring pada siswa kelas 2 semester 2 SD Negeri 1 Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, tahun pelajaran 2020-2021. Itu yang dapat saya sampaikan. Monggo saran dan kritik untuk mendapatkan kasih. Ya, dari teman ada yang berikan masukan, ya monggo. Dari teman ada? Ya tidak. Tengah-tengah ya. Dari Mas Farid, Ya. teman ini santang apa ya? Setelah dokumen. Ya. Terima kasih Ibu. Ye. Ya, sudah bagus pada dasarnya Ibu. Dari saya lihat di rumusan masalah dengan tujuan ini sudah sesuai. Jadi ada apakah kemudian tujuannya untuk gitu. Rumusan dengan tujuan sudah sesuai. Jadi ada rumusan, kemudian satu rumusan dan tujuan, apakah tadi bla bla bla, kemudian tujuannya untuk mengetahui bla 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 sudah sesuai. Namun di latar belakang Ibu, latar belakang saya melihat cara pandangnya kok bagaimana kalau memulai kata-kata pertama itu dari dewasa ini itu saja. Jadi jangan ke puisi. Di paragraf pertama itu ada kata puisi. Jadi ke dewasa ini ada paragraf ketiga itu saya lihat. Langsung ke paragraf ketiga terus turun begitu masuk ke khusus kemudian ke judul. Cuma itu Ibu, mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya udah bagus benar itu sarannya betul ya. Untuk saya tambahkan saja ya. Setiap menemukan masalah ya, analisis masalah ya, itu harus jangan ngarang ya. Jadi berdasarkan wawancara dan tanggal sekian dan wawancara sekian ditemukan berapa masalah, dan masalah itu kita dianalisis seperti ini 1, 2, 3 gitu ya. Jadi seakan-akan analisis masalah itu ini hasil dari kita mengamati, hasil dari wawancara. Jadi jangan langsung menjudgment itu loh, SD ini, nah, tapi kan ada buktinya itu ya, ada bukti. Langsung dijudgment kan misalnya gurunya, ya nah iya kalau enggak. Gurunya ini kurang media ini lah. Dari mana? Nah itu dari hasil pengamatan, dari hasil wawancara, dari hasil misalnya diskusi atau dari hasil apa itu dari ada datanya tanggal berapa, ada tanggalnya. Itu ya, terus analisis solusinya tapi yang bukannya analisis solusinya bisa menggunakan media ini itu angka baiknya dilengkapi juga karena media ya tidak menunjukkan kebaikannya atau biarnya ya menunjukkan meningkatkan ini ya ada dokumennya ya kalau itu dari peneliti atau dari pendapat ahli tidak apa-apa ditambahkan untuk menguatkan itu ya, menguatkan itu. Dan mengapa media ini, kalau media ini atau
video ini bisa juga dari peneliti nanti sesuai dengan penelitian siapa ditambahkan juga tidak apa-apa. Itu aja dari saya dalam satu